oke teman-teman, dulu ketika saya masih sakit asam lambung, GERD disertai dengan kecemasan, saya selalu konsumsi madu istighfar ini sebagai sarana untuk membantu proses penyembuhan dari gangguan pencernaan saya. Oke, untuk teman-teman yang mau order madu istighfar nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp ataupun melalui komentar di channel YouTube ini. Untuk di WhatsApp, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA 08222 80 90 817. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Kita jumpa lagi di channel motivasi dan informasi masalah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini yang mau saya bahas adalah seputar tentang gejala ya, tentang gejala yang dialami oleh teman-teman ataupun kita-kita yang mengalami masalah gangguan asam lambung ataupun GERD yang disertai dengan kecemasan. Dan gejala ini tentunya dialami oleh hampir, ya bisa dikatakan hampir 90% orang ya yang sedang mengalami gangguan pencernaan. Apa saja itu? Yang pertama saya sebutkan ya, di sini ada sensasi ataupun gejala sesak napas. Ya, gejala sesak napas, kemudian juga nanti ada gejala keliangan, kemudian juga ada gejala gemeteran, kemudian juga ada gejala leher mengganjal, kemudian panas dingin, kemudian juga gemeteran, kemudian juga gejala jantung berdebar-debar ataupun deg-degan, keringat dingin ya, kemudian juga ada gejala ataupun sindrom seperti takut kematian, kemudian juga ada sindrom fobia sosial, kemudian juga ada tidak bisa tidur dan semuanya. Banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan akibat gangguan pencernaan ini ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pun dulu merasakan juga apa yang dirasakan oleh teman-teman semuanya ini ya, merasakan 100% merasakan karena saya pernah mengalami kayak gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman, karena saking banyaknya gejala yang ada itu membuat biasanya kita menjadi fobia apapun ya. Kemudian kita juga paranoid. Ya pokoknya intinya dari semua gejala itu mengakibatkan kita trauma kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya di sini saya punya tips, kemudian juga bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mengobatinya seperti itu. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman benar-benar merasa takut, kemudian teman-teman merasa jantung berdebar-debar, teman-teman merasa apa ya istilahnya? Teman-teman merasa panas dingin badannya, kemudian juga berdebar-debar dan seterusnya, keliengan dan sebagainya, pusing dan sebagainya. Itu yang pertama kali harus teman-teman lakukan, harus teman-teman ingat, itu adalah teman-teman tidak boleh terlalu memikirkan apa yang teman-teman rasakan. Memang berat, memang sulit, tetapi memang itulah obatnya teman-teman ya, ataupun itulah tipsnya. Jadi ketika teman-teman merasakan apapun itu, semakin teman-teman cemas biasanya ya, memang cemas itu bawaan dari gangguan asam lambung ini, tetapi sebenarnya cemas itu sendiri bisa dikontrol teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan sesuatu yang gak enak di tubuh, di badan, teman-teman harus bisa mengontrol kecemasan teman-teman itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara kita mensugesti ya, mensugesti diri kita. Misal dengan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan pikiran kita ataupun keadaan kita saat itu. Saya yakin ya, ini kalimat yang mungkin bisa teman-teman gunakan ya. Saya yakin saya tidak apa-apa. Saya yakin ini hanya sensasi sementara. Saya pasti bisa menjalani, saya bisa melewati ini semua dengan aman-aman saja, seperti itu. Teman-teman bisa mengulang-ulang kalimat tersebut ataupun sejenisnya yang bisa membangkitkan motivasi teman-teman supaya nanti tidak terlalu takut gitu ya. Karena memang ketika kita takut, ketika kita cemas, itu ada efek lingkaran setan ya teman-teman. Ketika teman-teman takut, itu tentunya akan menaikkan asam lambung teman-teman dan memperbanyak sensasi yang ada seperti itu. Terus kemudian juga sensasi yang tidak kalah, kalau sensasi yang ini tidak terlalu horor teman-teman, tapi tidak ini ya, membuat kita tidak nyaman, itu adalah diantaranya teman-teman perutnya begah, perutnya kembung, mual dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk yang ini teman-teman bisa menggunakan madu istighfar ya, madu istighfar yang rendah gas, kemudian nanti bisa teman-teman campurkan dengan kunyit ataupun kencur seperti itu ya. Tapi nanti insya Allah bulan-bulan depan ya, saya akan merilis produk di situ ada campuran herbal madu alami, kemudian juga ada ekstrak
kencur sama ekstrak kunyit dan rempah-rempah yang lainnya, itu insya Allah akan membantu proses penyembuhan teman-teman. Tentunya masalah begah, masalah mual, kelijengan, kemudian berdebar-debar, nah itu ya, itu akan teratasi dengan herbal itu teman-teman ya. Dan itu nanti imbasnya apa? Imbasnya akan kepada anxiety. Ketika pencernaan teman-teman sudah mulai normal, otomatis anxiety teman-teman juga akan sembuh seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa percaya bisa tidak ya, karena memang saya mengalami masalah gangguan pencernaan itu selama hampir 1 tahun teman-teman ya. Ada 8 bulan lah ya, ada 8 bulan. Tapi memang di sini itulah yang kita lakukan ya. Jadi ada berbagai cara, diantaranya kita minum herbal, kemudian kita juga terapi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Kita yakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan ini sebenarnya tidak berbahaya. Banyak yang sudah sembuh, kemudian juga banyak yang sudah lupa dengan penyakit yang dia alami seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan aja madu istighfar, kemudian nanti sampai di rumah bisa dicampur dengan campuran kunyit sama kencur teman-teman ya. Dan insya Allah nanti untuk bulan-bulan ke depan ini saya akan merilis produk. Di situ udah saya udah diracikan juga antara madu, perpaduan madu, kencur dan kunyitnya, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah dalam mengkonsumsinya seperti itu, dan itu alami banget, tidak ada efek samping, dan itu bisa teman-teman gunakan setiap hari seperti itu ya. Dan semoga nanti teman-teman juga bisa sembuh seperti yang saya rasakan saat ini. Sembuh itu sangat, alhamdulillah teman-teman ya, sembuh itu sangat nikmat. Sembuh itu ataupun sehat itu mahal sekali harganya, karena dengan sembuh kita bisa kemana-mana, dengan sembuh, dengan sehat kita bisa makan apa aja, dengan sehat kita bisa pergi kemana saja, kemudian dengan sehat kita juga mau ngapa-ngapain aja bisa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi selalu ingat kata-kata saya saja, gangguan asam lambung, gangguan pencernaan itu tidak berbahaya, asalkan teman-teman semuanya tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga teman-teman di sini teman-teman di sini juga tidak terlalu cemas dengan apa yang dirasakan, kayak gitu ya. Oke, saya akhiri dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau order madu istighfar nanti langsung aja WA ke saya di nomor WA 08222 80 90 817. Dan saya ingatkan untuk bulan-bulan ke depan nanti akan saya rilis produk baru, di mana produk tersebut sudah kita padukan mulai dari madu, kemudian ekstrak kencur, kemudian juga ekstrak dari kunyit. Perlu diketahui ya teman-teman, perlu diketahui bahwa biasanya kalau kita konsumsi kunyit itu juga bisa mengobati peradangan, kemudian juga bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian juga bisa menurunkan kadar asam lambung kayak gitu, kemudian juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian kalau kita konsumsi dengan kencur itu juga bisa menurunkan asam lambung, kemudian juga bisa meredakan gejala kembung dan mual yang teman-teman rasakan. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.